자기네들은 못 올라가지만 열심히 할 것이라고 보고 우리 또한 Alhamdulillah timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Live hari ini di Indosiar. Partai hidup mati timnas Indonesia melawan Filipina. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Alhamdulillah timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Live hari ini di Indosiar. Partai hidup mati timnas Indonesia melawan Filipina. Timnas Indonesia tak perlu menang. Kalah dari Filipina pun bisa lolos, asalkan gini. Sebelumnya diberitakan, Ragnar Oratmangun yakin bahwa timnas Indonesia dapat melaju ke putaran ketiga dengan mengalahkan timnas Filipina. Ia bahkan berambisi untuk mencetak gol pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pertandingan tersebut. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di SUGBK malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat penting bagi skuad Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia wajib menang untuk lolos ke babak selanjutnya, mengingat sebelumnya mereka kalah 0-2 dari timnas Irak sehingga harus memenangkan pertandingan malam ini. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah timnas Indonesia bisa menang lawan Filipina? Mengingat, meskipun skuad timnas Indonesia sudah sangat mewah, tapi pada kenyataan di lapangan banyak pemain yang blunder. Masalahnya blunder ini terjadi terus-menerus. Dari zaman Piala Asia Senior dan Junior. Bahkan sampai kemarin pas lawan Irak. Menurut analisa kalian, apa yang harus diperbaiki timnas Indonesia agar bisa tampil sempurna? Mengingat ini laga penentuan. Ayo teman-teman, tulis analisa kalian di kolom komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Oratmangun menyadari situasi ini. Pemain berusia 26 tahun tersebut optimis bahwa skuad Garuda dapat meraih poin penuh dan melangkah ke putaran ketiga. Kami kalah kemarin, dari Irak, tetapi banyak hal positif yang kami dapat. Di pertandingan nanti, kami harus memberikan kemenangan kepada para fans, kata Oratmangun dalam konferensi pers jelang laga. Pertandingan ini penting bagi kami juga. Kami percaya diri bisa menang dan melaju ke babak ketiga, lanjut pemain pinjaman Fortuna Sittard tersebut. Selain itu, Oratmangun mengincar gol perdananya di SUGBK. Sejauh ini, ia sudah mencetak 1 gol saat melawan timnas Vietnam pada Maret 2024, tetapi gol itu dicetak di Stadion Maidin, Hanoi. Malam ini akan menjadi laga yang sulit, tetapi saya melihat tim percaya diri dan siap menang. Saya siap mencetak gol pertama di GBK. Namun yang terpenting adalah tim menang dan melaju ke babak ketiga, tegas Oratmangun. Sebagai informasi, Irak telah menjadi wakil pertama dari grup F yang lolos ke putaran ketiga setelah tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan yang telah dimainkan. Sementara itu, timnas Indonesia dan Vietnam bersaing untuk merebut tiket ke babak ketiga. Indonesia memiliki peluang lebih besar karena saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi 7 poin, unggul 1 angka dari Vietnam. Jika menang melawan Filipina, mereka dipastikan akan lolos menemani Irak. Shin Tae-yong ungkap kondisi terkini Hernando Ari. Siap main pada laga timnas Indonesia versus Filipina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kondisi terkini Hernando Ari setelah melakukan kesalahan saat melawan Irak. Insiden buruk terjadi ketika timnas Indonesia menghadapi Irak pada pertandingan kelima putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga tersebut, Hernando Ari, kiper Persebaya Surabaya, melakukan kesalahan yang berujung pada gol kedua Irak. Saat itu, Hernando Ari berusaha mengontrol bola setelah menerima umpan dari rekan setimnya. Namun, Ali Jasim berhasil merebut bola dan mencetak gol.
Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak, dan kesalahan Hernando Ari menjadi sorotan publik. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Apakah Hernando Ari masih layak dimainkan saat lawan Filipina nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Shin Tae-yong memberikan komentarnya setelah pertandingan. Suasana ruang ganti tetap sama, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan, Kamis, 6 Juni 2024. Namun, saya melihat bahwa Hernando Ari merasa bersalah. Saya ingin dia merenungkan apa yang terjadi hari ini, jadi saya tidak akan berbicara banyak dulu, tambahnya. Saya yakin dalam 2 hingga 3 hari ke depan, dia bisa kembali normal. Shin Tae-yong memberikan update tentang kondisi Hernando Ari dan menyatakan bahwa seluruh pemain telah bekerja keras dan siap berjuang untuk timnas Indonesia. Ia yakin timnya bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi para pemain di lapangan sangat baik, mereka bekerja keras dan memberikan yang terbaik, ujar Shin Tae-yong sebelum laga melawan Filipina, Senin, 10 Juni 2024. Saya yakin kita bisa lolos ke ronde ketiga. Mohon dukungan dari masyarakat Indonesia untuk timnas kita. Mengenai kesalahan Hernando, Shin Tae-yong percaya bahwa pemainnya bisa memperbaiki diri. Memang kemarin Hernando melakukan kesalahan fatal, dan saya mengakuinya, kata Shin Tae-yong. Namun, dari kesalahan tersebut, para pemain bisa belajar dan menjadi lebih baik. Saya tidak mempermasalahkan kesalahan itu, dan Hernando juga dalam kondisi yang baik untuk persiapan pertandingan berikutnya. Kabar gembira teman-teman. Pelatih Filipina beri sinyal bakal lakukan rotasi pemain, kabar baik untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, memberikan sinyal akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers menjelang laga antara timnas Indonesia dan Filipina. Pada kesempatan itu, awak media bertanya tentang kemungkinan Filipina akan menurunkan pemain-pemain yang kini bermain di Liga 1 Indonesia. Dalam skuad Filipina saat ini, terdapat nama-nama seperti Oje Porteria, Dewa United, Shimen Lingbo, Persik Kediri, Christian Rontini, Persita Tangerang, Kevin Mendoza, Persib Bandung, dan Anthony Pintus, PSS Sleman. Beberapa pemain tersebut belum tampil saat laga melawan Vietnam, kecuali Oje Porteria yang bermain sebagai pengganti. Pada pertandingan tersebut, Filipina kalah 2-3 dari Vietnam. Tom Saintfiet menegaskan bahwa bermain di Liga 1 Indonesia tidak menjamin kesempatan tampil melawan tim Merah Putih. Pelatih asal Belgia ini hanya akan memberikan kesempatan kepada pemain yang layak. Saya tidak akan memainkan pemain hanya karena mereka bermain di Indonesia, ujar Tom Saintfiet dalam konferensi pers, Senin, 10 Juni 2024. Saya akan menurunkan pemain yang memang layak bermain, lanjutnya. Meski demikian, Saintfiet memastikan akan ada rotasi pemain pada laga melawan timnas Indonesia. Ia akan menyusun tim yang berbeda dari laga melawan Vietnam. Mantan pelatih Gambia ini membuka peluang bagi pemain dari liga lokal untuk menunjukkan kemampuan mereka melawan timnas Indonesia. Mungkin besok akan ada 2 hingga 3 wajah baru dibanding laga melawan Vietnam, ujar Saintfiet. Dan mungkin juga akan ada pemain dari liga lokal yang diturunkan, tambahnya. Tom Saintfiet baru menurunkan 5 pemain debutan sebagai starter pada laga kontra Vietnam. 5 pemain tersebut adalah Adrian Ugelfic, Scott Woods, Zico Bailey, Dylan Demuin, dan Alex Monich. Mereka semua merupakan andalan tim mereka masing-masing di luar negeri. Filipina masih menyimpan potensi berbahaya karena Saintfiet belum menurunkan seluruh debutannya. Masih ada 4 pemain lain yang belum turun pada laga sebelumnya, yaitu Griffin S1MCH Pronunciation Daniel, Jeremiah Borlongan, Matthew Baldisimo, dan Christopher Reyes. Dari keempat pemain ini, hanya Griffin S1MCH Pronunciation Daniel yang sudah debut saat melawan Vietnam. Satu misi Kim Sang-esika di Irak. Kenapa Vietnam harus tumbangkan singa Mesopotamia? Pelatih Vietnam, Kim Sang-esika, memiliki satu tujuan di Irak, yaitu mengalahkan tim yang disebut singa Mesopotamia. Vietnam akan bertanding melawan Irak dalam laga ke-6 Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Basra, Irak, pada Rabu, 12 Juni 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini sangat penting bagi Vietnam.
Mereka harus menang melawan Irak dan berharap timnas Indonesia bermain imbang atau kalah dari Filipina agar bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kim Sang-SIK menegaskan bahwa meski menghadapi kendala cuaca, dia akan berjuang untuk meraih kemenangan di Irak. Dalam hal kondisi, termasuk cuaca, Irak lebih unggul dibandingkan Vietnam. Namun kami datang ke sini untuk berjuang dan menang, kata Kim Sang-SIK seperti dilansir dari VN Express. Sementara Irak sudah dipastikan lolos ke babak ketiga, singa Mesopotamia diprediksi tidak akan main setengah-setengah. Kim Sang-SIK menyatakan bahwa timnya akan menampilkan permainan terbaik dan berusaha memenangi laga meski di hadapan supporter lawan. Irak sudah memiliki tiket untuk melaju, sementara kami masih punya sedikit harapan, kata Kim Sang-SIK. Tapi selama masih ada harapan, kami akan tetap berusaha. Tim berharap bisa memainkan pertandingan yang sangat bagus. Saya tahu masyarakat Irak adalah penggemar berat sepak bola. Kami harus bermain di bawah tekanan 65.000 pendukung tuan rumah. Namun kami akan tetap memainkan yang terbaik dan berharap bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan, ujarnya. Sementara itu, timnas Indonesia akan melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga sangat penting bagi tim besutan Shin Tae-yong. Kemenangan akan mengantarkan timnas Indonesia ke babak ketiga. Jika timnas Indonesia menang, harapan Vietnam untuk lolos ke babak ketiga akan pupus. Simak baik-baik teman-teman. Malaysia di ujung tanduk, Kim Pan-gon pamer angkernya Stadion Bukit Jalil dan targetkan cetak banyak gol ke gawang Taiwan. Pelatih Malaysia, Kim Pan-gon, menyatakan bahwa Stadion Nasional Bukit Jalil menjadi tempat yang sulit bagi lawan untuk meraih kemenangan. Timnas Malaysia akan menghadapi Taiwan dalam pertandingan terakhir grup di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bukit Jalil pada Selasa, 11 Juni 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Stadion Nasional Bukit Jalil dianggap menyulitkan lawan karena dukungan supporter Malaysia, Ultras Malaya, yang mampu menciptakan atmosfer yang berbeda bagi lawan. Semua pelatih pasti datang ke sini untuk menang, itu wajar, kata Kim Pan-gon seperti dikutip dari Berita Harian. Mereka tidak mungkin datang ke sini untuk bermain imbang atau kalah. Namun, kenyataannya mereka menghadapi tugas yang sulit. Siapapun yang datang ke sini tidak akan mudah. Tim lawan menghadapi kesulitan di Bukit Jalil karena kami memiliki supporter, Ultras Malaya, dan suasana yang mendukung. Bermain di kandang sendiri, kami mendapatkan hasil yang bagus. Apalagi lawannya adalah tim peringkat bawah dan kami juga memiliki persentase gol yang bagus, ujarnya. Terlebih, pelatih asal Korea Selatan itu tetap berpendirian bahwa timnya akan mencetak banyak gol. Malaysia membutuhkan kemenangan dengan selisih gol besar demi peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami harus menang terlebih dahulu melawan Taiwan dan mencetak banyak gol, setelah itu kita lihat hasil Oman dan Kirgistan. Saya yakin Oman adalah tim yang lebih baik dari Kirgistan, jadi mereka bisa menang di kandang sendiri, ujarnya. Saat ini, Malaysia berada di peringkat ketiga grup D dengan 7 poin. Sementara itu, Kirgistan berada di peringkat kedua dengan 10 poin. Oman, yang sudah dipastikan lolos, memimpin klasemen dengan 12 poin. Kirgistan juga akan berjuang untuk lolos ke babak ketiga. Mereka akan menghadapi Oman dalam laga penentuan di Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat, Oman, pada Selasa, 11 Juni 2024. Pantau terus update rumput GBK teman-teman. Rumput SUGBK stres, peringatan keras PSSI untuk pengelola jelang timnas Indonesia versus Filipina. Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dikatakan sedang mengalami stres oleh manajer tim nasional Indonesia, Sumarji. Oleh karena itu, pihaknya meminta pengelola stadion untuk mempersiapkan kondisi rumput sebaik mungkin menjelang pertandingan melawan Filipina pada Selasa, 11 Juni 2024. Sumarji menegaskan bahwa kondisi rumput yang kurang optimal dapat mempengaruhi performa tim nasional Indonesia.
Kami sudah menghubungi pengelola GBK karena kondisi rumput kemarin juga kurang bagus, ujar Sumarji pada Minggu, 9 Juni 2024. Kami memohon kepada pihak GBK supaya benar-benar mempersiapkan dan memperhatikan kondisi rumput, tambahnya. Sumarji menyatakan bahwa dia telah menelepon pengelola untuk memperbaiki kondisi rumput SUGBK. Kita lihat rumput GBK sepertinya sedang stres, kata Sumarji. Sehingga kondisi ini memerlukan waktu. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, juga mengakui bahwa kondisi rumput SUGBK belum 100% sempurna. Ya, saya harus akui mungkin kondisi GBK ini jauh lebih baik dari sebelumnya, ujar Dito Aryo Tejo kepada media, termasuk bolasport.com, saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. Namun, belum 100% sempurna, tambahnya. Dito menjelaskan bahwa pengelola SUGBK sedang mencari perawatan yang tepat agar rumput bisa disiapkan dalam waktu singkat. Dirut GBK sudah bilang, pola perawatannya sudah berubah dan ada perbaikan, kata Dito. Kedepan, GBK juga fokus mencari pola perawatan rumput yang baik. Seperti di Singapura, yang stadionnya juga digunakan untuk kegiatan lain. Tetapi setelah 7 tahun mereka sudah menemukan polanya. Kita dorong, pastikan, dan pantau bersama GBK. Hampir setiap minggu kita koordinasi dan pantau perawatan serta solusi-solusinya, tambah Dito. Fakta teman-teman. Gara-gara dituduh dukung Vietnam, pelatih Filipina dapat ancaman jelang hadapi timnas Indonesia. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, secara terbuka mengaku mendapat ancaman jelang pertandingan melawan timnas Indonesia karena dianggap mendukung timnas Vietnam. Padahal, menurut Saintfiet, tuduhan tersebut tidak benar sama sekali. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-10 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 11 Juni 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi target utama skuad Garuda untuk melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saintfiet mengungkapkan bahwa ia menerima banyak serangan dan ancaman dari penggemar Indonesia. Hal ini pertama kali disampaikannya saat latihan di Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta, pada Sabtu, 8 Juni 2024, meskipun saat itu ia meminta agar pernyataan tersebut tidak dipublikasikan. Kini, Saintfiet secara terang-terangan mengakui bahwa ia menerima ancaman. Ancaman tersebut muncul setelah Saintfiet dianggap mendukung Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga. Padahal, pelatih asal Belgia itu hanya fokus untuk memenangkan pertandingan melawan timnas Indonesia. Saya mendapat ancaman dari penggemar Indonesia dan itu tidak menyenangkan, saya tidak terbiasa menghadapi hal tersebut, kata Saintfiet dalam konferensi pers jelang laga, Senin, 10 Juni 2024. Setelah pertandingan melawan Vietnam, saya hanya ditanya tentang Vietnam, dan mereka bertanya tentang peluang Vietnam. Saya bilang, saya akan pergi ke Indonesia untuk memenangkan pertandingan, dan itu normal, jelas pelatih berusia 51 tahun itu.